Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, Minggu 26 Desember 2021 dengan judul Kita Diberikan Hidup yang Tidak Berkesudahan. Ayatnya di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-11. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sementara hidup adalah warisan orang saleh, kematian adalah bagian orang jahat. Musa menyatakan kepada bangsa Israel, "Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Kematian yang disebut dalam ayat ini bukanlah kematian yang diberikan kepada Adam karena semua manusia menderita hukuman oleh pelanggarannya itu. Kematian yang kedua telah ditempatkan kontras dengan kehidupan kekal. Sebagai akibat dosa Adam, maut berlaku atas seluruh umat manusia. Semuanya sama-sama masuk ke dalam kubur, dan oleh perencanaan keselamatan semuanya harus dibangkitkan dari kuburnya. Ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi ada satu perbedaan di antara dua kelas yang dibangkitkan itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka yang beroleh kekuatan untuk kebangkitan hidup disebut berbahagia dan kuduslah ia. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka yang tidak, oleh pertobatan dan iman, pasti menerima hukuman pelanggaran. Kata malaikat itu, setan itu adalah akarnya, anak-anaknya itu adalah ranting-rantingnya. Mereka, yaitu akar dan ranting, sekarang ini telah dihanguskan. Mereka telah mati dengan kematian kekal. Mereka tidak akan pernah lagi memperoleh kebangkitan, dan Allah akan memiliki alam semesta yang bersih. Dan semua kumpulan yang ditebus itu, tua dan muda, besar dan kecil, meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilauan itu di kaki sang penebus, dan menyembah sujud dalam pemujaan di hadapannya. Dan penyembahan Dia yang hidup selama-lamanya. Bumi baru yang indah itu dengan segala kemuliaannya adalah warisan kekal bagi orang-orang saleh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali kita mendapatkan poin-poin yang penting lewat pertemuan kita, bahwa pada saat kedatangan itu, maka kita yang hidup di dalam kebenaran akan diangkat, diubahkan dalam bentuk yang tidak akan binasa. Sementara bagi orang-orang yang hidup di dalam kejahatannya, maka mereka akan dibinasakan dan mereka akan mati untuk selama-lamanya. Barang siapa menang, Tuhan katakan, ia tidak akan menderita apa-apa lagi, karena kematian yang kedua tidak akan menjadi bahagian, tetapi kita akan hidup untuk selama-lamanya. Saudaraku, inilah yang dikatakan hidup yang tidak berkesudahan. Saudaraku, janganlah sampai kita kehilangan akan pengharapan itu. Tetaplah setia, tetaplah tekun di dalam iman dan pengharapan. Karena jikalau tidak, maka kita akan kehilangan kebahagiaan sukacita. Semoga kasih Tuhan menolong kita untuk tetap menjalani kehidupan dalam iman dan pengharapan, sehingga bumi baru yang indah itu akan menjadi bahagian kita, menjadi warisan bagi umat-umat yang setia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kembali. Karunia yang indah ya Bapa, untuk kami menikmati akan berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pekabaran daripada perenungan yang sudah kami dapatkan ya Tuhan. Bagaimana pemenuhan terhadap harapan-harapan yang pasti pada saat Yesus akan datang, maka kehidupan kekal menjadi bagian kami.
Umat-umat-Mu yang setia akan dibawa untuk mewarisi bumi yang baru. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat hidup setia di hadapan-Mu dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami, baik pribadi demikian juga dalam kehidupan rumah tangga. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam meringankan segenap jalan-jalan kami, dalam kebutuhan keperluan ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan memberikannya, mencukupkannya. Berkatilah bahkan dengan berkelimpahan dalam segenap usaha tangan pekerjaan, supaya umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran pancaran kasih terang Tuhan bagi sesama. Ya Bapa, kiranya kasih Tuhan juga mengalir bagi semua para janda-janda bersama dengan anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Tuhan akan menguatkan, menolong, dan memberikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka juga akan mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepada-Mu saja. Bapa di sorga, kami teringat juga bagi saudara kami yang berada dalam keadaan sakit. Si Tuhan menolong mereka supaya memperoleh kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan bagi anak-anak-Mu yang bersyukur dan bersuka cita dalam merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan berikan umur yang panjang, kesehatan, dan biarlah berkat-berkat rohani selalu mengiringi kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan untuk segenap kasih-Mu dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu dimanapun berada pada hari ini, dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab. Biarlah kami akan tetap memuliakan Engkau saja. Mohon ampun dosa kami Bapa. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.